Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita insyaallah berkesempatan untuk melanjutkan kembali ngaji bareng kita masih dalam konteks hadis pertama dari hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yaitu hadis yang sangat utama sekali yang oleh para ulama, ada yang menyebutnya hadis ini merepresentasikan sepertiga dari agama, ada yang mengatakan setengah dari agama. Karena saking pentingnya hadis ini dalam menjadi panduan bagi kita dalam beragama dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki satu bab, satu penjelasan mengenai an-niyabah fin niyat fil ibadat, tentang perwakilan atau pendelegasian niat dalam ibadah. Jadi kalau niat itu diwajibkan bagi semua orang dalam aktivitas ibadah dia sehari-hari, maka kemudian ada satu persoalan yang menjadi pertanyaan, apakah bisa satu niat itu diwakili oleh orang lain? Apakah bisa seseorang itu mewakili niat bagi orang lain? Maksud mewakili atau perwakilan niat itu atau an-niyabah fi niyat itu adalah seseorang meniatkan satu ibadah untuk selain dirinya, baik itu sholat, puasa, haji dan lain-lain. Nah, di sini para ulama itu berbeda pendapat, ya. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika. Para ulama berbeda pendapat, baina mani'in mutlaqan, ada yang melarang sama sekali. Pokoknya perwakilan dalam niat itu sama sekali tertolak, nggak boleh, nggak ada dalam Islam yang namanya pewakilan atau mau saling mewakili dalam niat. Tapi ada juga wa mujizu mutlaqan, ada juga yang membolehkannya, ya, secara mutlak. Ya, wa mujizun mutlaqan wa mujizun fi ba'din duna ba'din. Tapi ada juga yang membolehkan dalam kasus ibadah tertentu itu boleh diwakili atau diwakilkan, tapi dalam ibadah yang lain itu tidak boleh. Jadi ada perincian. Ini kelompok yang ketiga. Jadi ada 3 kelompok. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pewakilan dalam niat. Nah, ini yang pertama, kelompok pertama yang secara mutlak tidak membolehkan adanya perwakilan dalam niat, itu antara lain Imam Malik dan para murid-muridnya. Yang membolehkan, kelompok kedua yang membolehkan yang membolehkan adanya perwakilan dalam niat itu adalah Ibnu Taimiyah antara lain, ya. Fi ahadi aqwalihi, dalam salah satu dari pendapat dan fatwanya. Sedangkan jumhur ulama, ya, wa dhahaba jamaahirul ulama'i ila jawazin niyabati fil haji. Sebagian jumhur para ulama mengatakan boleh mewakilkan dalam ibadah haji. Ini banyak sekali, ya, ulama-ulama yang berpendapat demikian. Tetapi meskipun demikian, ulama-ulama yang membolehkan
persoalan perwakilan dalam ibadah haji, mereka sebagian melarang dalam hal ibadah puasa. Jadi kalau haji itu boleh diwakilkan, tapi kalau puasa itu tidak. Antara lain Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan mereka meriwayatkan dari para sahabat antara lain Ibnu Umar, Aisyah, Abu Hanifah, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma, serta seorang tabi'i yang juga salah satu imam mazhab yaitu Abu Hanifah. Sedangkan Imam Ahmad itu membolehkan perwakilan niat dalam hal puasa nadar saja. Kalau puasa di luar puasa nadar itu tidak dibolehkan. Nah, ini argumentasinya apa saja? Ini kita lihat masing-masing argumentasi dari para ulama yang berbeda pendapat tadi. Nah, kelompok pertama yang membolehkan, yang tidak membolehkan adanya perwakilan dalam niat, mereka argumentasinya sangat kuat, ya. Yaitu bersandar pada ayat-ayat dalam Al-Quran, salah satunya yang ada dalam surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidakkah belum dikhabarkan kepada mereka kabar tentang apa-apa yang ada di suhufnya Nabi Musa dan juga suhufnya Nabi Ibrahim yang telah menyempurnakan dakwahnya, yaitu apa? Alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seseorang yang menanggung dosa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi masing-masing bertanggung jawab dengan dosanya sendiri-sendiri. Dan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Maksudnya apa? Para ahli tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala bermaksudkan dari ayat ini bahwasanya annahu laisa lil insani illa ma sa'a nafsuhu. Jadi maksudnya bahwasanya setiap orang itu tidak akan mungkin mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah diupayakan oleh dirinya sendiri. Jadi nggak ada itu namanya orang bisa mewakilkan atau membadalkan ibadah, itu nggak ada kalau menurut argumentasi kelompok pertama ini. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab dengan dosanya sendiri. Masing-masing orang akan menikmati hasil jerih payah amal usahanya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menambah pundi-pundi amalnya dari perbuatan atau melalui perbuatan orang lain. Demikian pula tidak pula seseorang akan menanggung dosa orang lain. Dan ayat ini juga diperkuat dengan beberapa ayat yang senada, ya. Antara lain dalam surat Al-An'am ayat 164. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah setiap jiwa itu melakukan satu perbuatan illa 'alaiha. Kalau perbuatan itu buruk, maka tidak lain dia akan menanggungnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah pula seorang yang menanggung dosa itu akan menanggung dosa orang lain. Ini ada beberapa ayat-ayat yang senada. Ini ada juga di surat Al-Isra ayat 15, kemudian surat Fatir ayat 18, surat dan beberapa ayat yang lainnya. Nah, kemudian ada beberapa dalil yang lain yang digunakan oleh kelompok pertama yang mengatakan sama sekali tidak ada atau tidak boleh adanya perwakilan dalam niat atau dalam ibadah, sebagai turunan daripada niat adalah dalam ibadah. Ini antara lain, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala la yusalli ahadun an ahadin. Tidaklah boleh, ya, atau tidaklah bisa memenuhi hak kalau seseorang itu sholat untuk orang lain, ya. La yusalli ahadun an ahadin, atau tidak boleh seseorang itu sholat atas nama orang lain. Wala yasumu ahadun an ahadin, dan tidak pula seseorang itu boleh untuk berpuasa atas nama orang lain. Walakin yut'imu anhu, tetapi boleh kalau dia memberikan makan atas nama orang lain, boleh. Jadi kalau seseorang mensolat atas nama orang lain itu nggak boleh menurut hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Dan jika pula seorang itu mewakili puasa orang lain,
Tetapi kalau memberi makan atas nama orang lain itu boleh, sesuai nas hadis ini. Jadi kalau kita di kampung itu, kalau ada orang meninggal, itu biasanya ada perbedaan pendapat itu. Ada sebagian yang membolehkan ahli warisnya itu berpuasa dan juga mengganti sholat orang tuanya misalnya atau saudaranya. Itu mungkin nggak tahu kalau di bapak-bapak ada nggak. Kalau di kampung saya ada, Pak. Itu di kayak kami misalnya dulu ketika orang tua kami meninggal, itu Allah yarhamuh, itu di antara saudara-saudara itu saling berdiskusi gitu. Kalau meyakini ada sholat yang ditinggalkan atau puasa yang ditinggalkan, itu diganti oleh anaknya. Nah, ini hukumnya gimana? Ini ada perbedaan pendapat, nanti kita akan lihat ya masing-masing. Ini kalau dalil orang yang tidak membolehkan itu, ya, itu dalilnya ini ya. Nanti kita akan lihat orang yang membolehkan dalilnya apa. Biar kita tahu masing-masing posisi dari orang yang berpindah pendapat itu. Ya. Jadi kalau menurut hadis dalam Sahih Bukhari ini, beliau mengatakan sholat tidak boleh diganti. Puasa tidak boleh diganti dan tidak boleh diwakili, tetapi kalau memberi makanan bersedekah itu boleh. Jadi kalau kita bersedekah atas nama bapak kita, atas nama ibu kita, ya, menyumbang masjid misalnya, atau berinfak, itu boleh sesuai dengan nas daripada hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Ini argumentasi kedua. Kemudian argumentasi ketiga, qalu jawazun niyabati fil ibadati tunafil ghardu min tashri'iha. Bahwa kalau kita mengatakan bolehnya adanya perwakilan dalam niat maupun perwakilan dalam ibadah, itu seakan-akan akan menafikan tujuan daripada disyariatkannya ibadah itu. Ibadah itu kan untuk menguji ketakwaan, kesalehan, ketaatan dari masing-masing seorang hamba, seorang muslim. Kalau itu boleh diwakilkan, itu seakan-akan tidak ada gunanya. Kalau orang boleh diwakili, maka ya orang, dia bisa saja dia meninggalkan satu kewajiban, nanti toh akan diwakilkan oleh orang yang lain. Lantas untuk apa itu adanya syariat, diwajibkannya sholat, diwajibkannya puasa, diwajibkannya zakat, diwajibkannya ibadah-ibadah yang lain, kalau boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi akan enak sekali orang bisa diganti kalau dia meninggalkan satu perbuatan atau satu amal yang diperintahkan. Karena apa? Karena ibadah itu maksudnya adalah perintah untuk al-khudu' lillah, untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzallul baina yadayhi, untuk merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyad tahta hukmihi, dan juga patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau diwakilkan, tujuan dari syariat ini seakan-akan tidak ada gunanya lagi. Ya. Ini argumentasi yang ketiga. Yang keempat, ya, rabi'an, qalu law sahhat an-niyabatu fil ibadatil badaniyah la sahhat fil a'malil qalbiyah. Kalau sekiranya ya memperwakilkan ibadah-ibadah yang sifat badaniyah itu dibolehkan, maka tentunya harusnya seluruh ibadah yang lain, termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah hati, seperti iman, ya, itu harusnya boleh juga dong diwakilkan. Ya, misalnya ibadah-ibadah yang bersifat hati itu kayak beriman, ya, orang mengimani Allah, ya, mentauhidkan Allah, ya, termasuk juga amalan-amalan hati seperti sabar, ya, bersyukur, itu harusnya juga boleh dong diwakilkan. Kalau sholat boleh diwakilkan, puasa boleh diwakilkan, lantas apa yang bisa melarang sabar, syukur itu juga diwakilkan? Saya berniat syukur atas nama orang tua saya misalnya gitu. Itu seakan-akan semua jadi kacau ya. Ibadah-ibadah semuanya tidak dipertanggungjawabkan kepada masing-masing orang karena boleh diwakilkan. Saya mau bersabar atas nama orang tua saya misalnya. Orang tua baru kena musibah misalnya, terus mengeluh, dah karena orang tua kita tidak bisa bersabar, saya akan niat bersabar atas nama orang tua saya. Nah, itu kan lucu seakan-akan ya. Ini argumentasi yang keempat dari mereka-mereka para ulama yang mengatakan tidak ada, ya, tidak boleh ada perwakilan dalam niat maupun dalam turunannya adalah perwakilan dalam ibadah secara umum. Ini.
Kemudian yang kelima, ihtajja Malikun bi amali ahli Madinah. Imam Malik itu tadi ya salah satu ulama yang berpendapat tidak ada perwakilan dalam ibadah. Beliau menggunakan argumentasinya dengan argumentasi amalnya ahli Madinah, amalnya penduduk Madinah. Jadi salah satu kekhasan dalam mazhab Maliki, Imam Malik itu salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar beliau untuk mengambil satu kesimpulan hukum adalah perbuatan atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh ahli Madinah. Jadi Imam Malik ini kan seorang tabi'in ya maksudnya ya. Beliau generasinya generasi tabi'in. Kalau beliau itu tidak mendapati penduduk Madinah biasa melakukan satu perbuatan, beliau mengatakan dan tidak ada dalil yang eksplisit dari Nabi maupun para sahabat, beliau tidak akan mengambil itu. Jadi beliau di masa hidupnya tidak mendapati bahwa penduduk ahli Madinah, ya, penduduk kota Madinah di saat itu tidak biasa, tidak ditemukan adanya orang-orang yang biasa mewakilkan satu ibadah kepada yang lain. Maka melihat itu Imam Malik mengambil kesimpulan bahwa itu tentu berarti artinya kalau tidak dilakukan berarti tidak ada dasarnya. Itu salah satu dalam mazhab Maliki, salah satu cara mengambil sumber hukum adalah melihat apakah ahli Madinah, penduduk Madinah itu melakukan atau tidak. Kalau penduduk Madinah tidak melakukannya itu artinya tidak ada dasarnya. Ini salah satu sumber argumentasi dalam mazhab Maliki seperti itu ya. Melihat amalnya, kebiasaannya, perbuatannya ahli Madinah, penduduk Madinah. Dan ternyata beliau melihat tidak ada itu yang melakukan seperti itu, mewakilkan satu ibadah atau niat kepada orang lain. Artinya itu tidak ada dasarnya. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok kedua yang membolehkan adanya perwakilan atau penggantian, pembadalan dalam niat maupun ibadah. Nah, dhahaba ba'dul ulama'i ila anna qaulahu ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a mansukh. Jadi ulama-ulama yang berpendapat bahwa boleh adanya pembadalan atau perwakilan dalam ibadah atau niat itu, mereka mengatakan bahwa ayat tadi, ayat yang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia sendiri upayakan. Mereka mengatakan ayat ini mansukh, dinasakh, dihapus. Kita tahu dalam dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang studi Al-Quran, itu ada kajian bab an-nasikh wal mansukh. Ada ayat-ayat yang menasakh, menghapus, dan ada ayat-ayat yang dinasakh atau dihapus. Dan ini mereka mengatakan ayat ini adalah termasuk dalam ayat-ayat yang dihapus, yang dinasakh hukumnya. Ayatnya masih ada tapi hukumnya masih ada. Dan ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan kepada Ibnu Abbas. Meskipun ini nanti perlu diperdebatkan lagi, benar nggak Ibnu Abbas berpendapat demikian. Ini yang pertama ya. Mereka mengatakan bahwa ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu dihapus, mansukh. Ada juga argumentasi yang mengatakan bahwa wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu khassah bil kafir. Bahwasanya ayat yang mengatakan tidak ada hak pahala seseorang kecuali atas apa yang dia lakukan itu khusus untuk orang-orang kafir. Amal mu'minu falahu masa'a ghairuhu. Adapun orang-orang yang mukmin itu bisa mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini argumentasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa mungkin atau bisa adanya perwakilan atau pembadalan dalam bab niat maupun ibadah secara umum. Ini kemudian argumentasi berikutnya ya. Itu mereka bersandar pada dalil yang lain. Dalil-dalil hadis-hadis Nabi yang cukup banyak juga yang mengindikasikan bolehnya atau memungkinkannya seseorang itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Adanya badal dalam ibadah. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Al-Fadl itu saudaranya Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Al-Fadl ini ya
sahabat Al-Fadl itu membonceng ontanya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian fajaat imra'atun min Khas'am, datanglah seorang perempuan dari Khas'am. Fa'aja'al al-Fadlu yang guru ilaiha, maka kemudian Al-Fadl itu melihat kepadanya, melihat kepada perempuan ini. Watang guru ilaihi, kemudian si perempuan dari Khas'am ini juga melihat kepada Fadl. Fadl ini konon termasuk pemuda yang cukup tampan juga. Jadi nanti hadis ini dalam bab lain itu yang kemudian menjadi asbabul wurud, sebab turunnya hadis lakal ula wa alaikal akhirah. Jadi kalau orang itu memandang perempuan, Nabi kemudian kalau dalam hadis lain itu disebutkan menegur Fadl, ya, bahwa Fadl dilarang untuk melanjut, dia memandang ke perempuan tadi, dan perempuan tadi itu memandang kepada Fadl. Jadi sama-sama tertarik gitu ya. Dan bagi sebagian orang ini menjadi dalil juga bahwa cadar itu tidak wajib di zaman Nabi. Ini di salah satu argumentasi itu. Nanti perdebatannya panjang lah itu mengenai masalah cadar itu. Karena apa? Karena Fadl di sini melihat kepada perempuan tadi dan perempuan tadi melihat kepada Fadl. Nabi nantinya di hadis itu, di hadis yang lain ya, yang tidak terkait dengan masalah ini, itu menyebutkan akan menegur Fadl bahwa buat kalian, ya, buat kau wahai Fadl, lakal ula, kamu kalau lihat sekali pandang itu, ya sudah, itu rezeki kamu. Tapi jangan diteruskan, ya, langsung palingkan wajah kamu. Yang pertama tadi itu rezeki namanya. Kita kalau nggak sengaja ke jalan lihat ada orang perempuan cantik gitu, nah itu alhamdulillah, maksudnya itu rezeki, asal jangan diteruskan, ya. Kalau diteruskan lama gitu ya, itu nanti yang wa alaikal akhirat tadi, yang nanti yang berikutnya itu dapat dosa kita, nggak boleh kita melanjutkan itu. Ya. Di internet kita kan suka itu lihat internet atau ada iklan ya, muncul artis, gambar artis, nah itu kalau kita lihat terus kita kita kesampingkan, nah itu rezeki buat kita, artinya itu kita nggak dosa. Tapi kalau lihat terus lama, nah itu bermasalah itu, ya. Atau diulang, apalagi diulang, tadi mana ini gambarnya, itu bermasalah. Nah ini ya, di screenshot lagi. Sering-sering cari yang pertama. Kalau nyengaja gimana? Nyengaja, siapa tahu dapat pertama lagi ya, itu juga bermasalah itu. Berarti meniatkannya. Ya ini. Nah, cerita hadis ini ada dalam Sahih Bukhari juga ini, ya. Faja'alan Nabi SAW yusrifu wajhal Fadl ila syiqil akhar. Nabi itu diriwayatkan dalam hadis ini memalingkan wajah Al-Fadl, ya, biar tidak berkelanjutan itu memandang perempuan tadi. Nah, tapi cerita hadis ini di sini dipotong ya, terkait dengan apa yang sedang didiskusikan dalam bab ini. Faqalat, maka perempuan tadi kemudian bertanya kepada Rasulullah, menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridatallahi adrakat abi syaikhan kabiran, bahwa ada satu kewajiban, ya, yang didapati oleh bapakku dalam keadaan tua. Di sini kasusnya adalah kasus haji, ya. Jadi orang tuaku ini punya kewajiban haji, ya. Dia sudah masuk kepada kewajiban haji, tetapi ketika dalam usia yang sudah tua, sudah kondisi lemah. La yathbutu ala rahilati, sudah susah, naik kendaraan aja susah, naik onta aja udah repot. Jadi untuk berhaji itu sudah tidak mungkin, karena naik onta saja udah nggak bisa, perjalanan jauh dari Khas'am ke Mekah, ke Mina, ke Arafah itu sudah nggak mungkin lagi. Maka dia mengatakan, afa ahujju anhu, apakah boleh saya menghajikan orang tua tadi yang sudah tua renta tadi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, qala na'am, boleh, iya, bisa kamu lakukan itu, ya. Dan itu terjadi wadzalika fi hajjatil wada, dan kasus tadi, ya, Fadl melihat perempuan tadi dan perempuan tadi melihat Fadl, dan perempuan ini kemudian bertanya kepada Nabi, itu terjadi pada haji wada, artinya terjadi pada akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu menjadi bagian dari syariat yang terakhir. Jadi artinya sesuatu yang sudah settle dalam agama ini, karena tidak ada penghapusan lagi setelah itu, tidak ada nasakh lagi setelah itu. Ini ya, ini dalil argumentasi berikutnya ya dari kelompok yang mengatakan bolehnya adanya pembadalan, penggantian dalam ibadah. Dalam hal ini kasusnya adalah kasus ibadah haji. Kemudian juga hadis Abu Razin Al-Uqaili, ya, ini juga hadisnya ada di
Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hadisnya haditsun hasanun sahih, hadits hasan sahih. Ya, bahwa annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Abu Razin Al-Uqaili ini pernah suatu ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian mengatakan, inna abi syaikhun kabir, bahwa sungguhnya bapakku sudah masuki masa tua yang renta, ya, syaikhun kabirun, la yastati'ul hajja walal umrata walal dha'na. Bapakku itu sudah tidak mampu lagi haji, tidak mampu umroh, walal dha'na, dan juga tidak mampu melakukan perjalanan jauh, ya. Qala hujja an abika wa'tamir, ya. Maka berhajilah untuk bapakmu itu, menggantikan bapakmu, dan berumrohlah untuknya. Jadi ini menjadi hadis yang kedua yang menjadi argumentasi orang-orang yang membolehkan mewakilkan ibadah, ya. Di sini kasusnya sekali lagi adalah kasus ibadah haji. Dan ada beberapa hadis lain, ya. Ini ada beberapa hadis, ada 2 lagi lah, mungkin tidak perlu kami bacakan semuanya, yang menunjukkan bahwasanya intinya Rasulullah itu membolehkan seseorang, di sini kasusnya adalah semua adalah kasus-kasus anak yang bertanya apakah boleh dia berhaji untuk bapaknya atau orang tuanya. Dan Nabi dalam semua kasus di hadis-hadis ini mengatakan boleh, ya, silahkan kamu hajikan orang tuamu. Ya, ini kasusnya tidak sekali, tapi ada beberapa kasus yang berbeda-beda, yang jawaban Nabi sama, intinya adalah membolehkan seorang anak itu menghajikan orang tuanya yang sudah tua. Ini. Kemudian, ya, kasus ibadah lain yang menjadi argumentasi kelompok kedua ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan baginya masih ada tanggungan puasa yang seharusnya dia lakukan tapi tidak dia lakukan, shoma anhu waliyuhu, maka walinya itu boleh memuasakan orang yang meninggal tadi, yang tidak atau belum sempat melakukan salah satu kewajiban puasa yang harusnya dia lakukan semasa hidupnya. Ini hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ada hadis lain, ya. Ada hadis lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan raqibat al-bahra. Ada seorang perempuan yang melakukan perjalanan melewati laut, ya. Fanadharat innallaha tabaraka wa ta'ala anjaha antasuma syahron. Dia bernazar, kalau saya, ya, bisa melewati laut ini selamat sampai tujuan, saya akan berpuasa sebulan penuh, ya. Dia bernazar akan berpuasa sebulan penuh kalau dia bisa selamat melewati laut itu. Fa'anjahallahu azza wa jalla. Maka kemudian Allah memberikan keselamatan kepada dia sampai dia melewati lautan itu yang dia arungi itu dan selamat sampai tujuan. Tetapi falam tasum hatta matat, dan dia tidak sempat memenuhi nadarnya itu sampai dia mati, sampai dia meninggal. Faja'at qarabatun laha, maka kerabat dari perempuan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat itu disebutkan imma ukhtuha au ibnatuha. Entah yang datang itu saudari perempuan dia atau anak perempuan dia. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah dan menanyakan, fadzakarat dzalika lahu. Maka si perempuan, ya, dari kerabat dari perempuan tadi itu menceritakan kepada Nabi mengenai kasus yang terjadi kepada perempuan tadi yang bernazar mau puasa kalau dia selamat dari perjalanan itu, tapi tidak sempat melakukannya sampai mati. Faqala, maka Nabi mengatakan, ara'aita law kana 'alaiha dainun kunti taqdinahu. Apakah bagaimana pandangan kamu? Apakah kalau dia sekiranya berhutang, kemudian dia mati dan dia tidak sempat membayar hutangnya, apakah kamu akan membayarkan hutangnya? Qalat na'am, tentu ya Rasulullah, kami akan bayar hutang dia. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak lagi, lebih wajib lagi untuk dibayarkan. Faqdi an ummika, maka udah kamu qadha, kamu bayar itu hutang puasa nazar ibumu itu. Ini, ya. Ini hadisnya juga hadisnya sahih, ya.
Kemudian ada hadis Ibnu Abbas ya, bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa Sa'ad bin Ubadah suatu ketika pernah meminta fatwa kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadhrun, ya Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal dan atasnya ada ketanggungan nazar yang belum ditunaikan. Faqala iqdihi anha, bayarlah, tunaikanlah itu nazar yang belum sempat dilaksanakan oleh ibumu itu. Ini argumentasi dari kelompok atau para ulama yang menyatakan secara umum semua ibadah itu boleh diwakilkan. Tapi dalil-dalil tadi hampir semuanya terjadi kasusnya adalah anak yang mengkodok orang tuanya, bukan orang lain. Ini yang menarik, nanti akan didiskusikan itu. Jadi bagaimana melihat celah hukum itu dari sini, argumentasi tadi dilihat lagi. Bagaimana mendudukkan masing-masing dalil antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini di sini dijelaskan ya. Mauqiful mani'ina lin niyabah fil ibadat min hadhihi nusus adalah alal jawaz wa munaqashatuhum. Kita akan lihat bagaimana posisi dari orang-orang yang di kelompok pertama yang menyatakan tidak ada itu perwakilan atau pembadalan ibadah secara mutlak. Kita akan lihat bagaimana cara mereka memandang dalil-dalil kelompok yang kedua yang menyatakan bolehnya beribadah dibadalkan atau diwakilkan kepada orang lain. Ini ya. Qalu, mereka mengatakan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok kedua, kelompok yang membolehkan, itu adalah ada ittirab di dalamnya, ada kesimpang siuran, ada kontradiksi antara satu dalil dengan yang lainnya. Apa kontradiksi yang terjadi dalam riwayat-riwayat itu? Ya, fi ba'dhi riwayat, fa fi ba'dhi riwayati annalladzi sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulun, wa fi riwayatin imra'atun, wa fi riwayatin annal mas'ula anisyam anhu abun, wa fi riwayatin ummun, wa fi riwayatin ukhtun. Wal mas'ul bihi fi riwayati hajjin wa fi ukhra saumun. Jadi para ulama yang kelompok pertama tadi berargumentasi bahwa riwayat-riwayat tadi yang membolehkan itu ada kontradiksi dalam hal tentang orang yang bertanya kepada Rasulullah ya. Satu riwayat menyatakan itu adalah laki-laki, riwayat lain menyebutnya perempuan. Dalam riwayat lain yang disebutkan itu tentang puasa, ibadahnya ada riwayat lain yang menyebutkan itu tentang haji. Dan lain-lainnya ada. Bagi mereka ini adalah satu hal yang kontradiktif, yang sulit untuk dicarikan jalan temunya. Ini menurut argumentasi orang yang pertama. Mereka tidak mau mengambil dalil itu karena dianggap kontradiktif atau adanya ittirab di dalam seluruh riwayat-riwayat yang ada. Ini argumentasi pertama. Tetapi para ulama yang muhaqqiqun ya, mereka mengatakan waqad haqqaqal ulama'u anna hadzal ittiraba wa yuqati. Mereka mengatakan bahwa kesan adanya kontradiksi dalam hadis itu tidak bisa menggugurkan kekuatan hadis-hadis tadi untuk dijadikan sebagai sumber atau argumentasi hukum pendapat yang mengatakan dibolehkannya pewakilan atau pembadalan dalam hal niat maupun ibadah. Karena memang menurut penelitian sejumlah ulama, li'annahu min babi ikhtilafil waqa'i, karena memang riwayat itu berbeda-beda aktornya, berbeda-beda pertanyaannya, karena memang kejadiannya beda-beda. Bukan kejadian satu yang diceritakan dengan cerita yang berbeda-beda, tapi memang kejadian itu beda-beda. Jadi ya maklum wajar kalau riwayatnya juga berbeda-beda. Ini mereka berargumentasi dan itu diriwayatkan oleh para ulama hadis yang berkompeten seperti Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, dan itu menjadi dasar bahwa argumentasi itu cukup kuat. Ini. Ya, ini pandangan sikap dari kelompok pertama terhadap dalil kelompok kedua dan sekaligus bantahannya lagi ya. Ini jadi ada dialektika. Kalau dalam fikih selalu begitu, ada dialektika, ada yang oke, ada yang kontra, ada bantahan lagi. Jadi begitulah. Dan ini hikmahnya adalah memang fikih itu sudah melalui proses yang matang ya, melalui proses yang antara
perdebatan yang cukup luas sehingga hasilnya ya juga sudah cukup matang. Jadi kalau nanti ujung-ujungnya ada yang boleh yang tidak itu melalui proses yang sudah panjang. Jadi kita kadang-kadang kalau melihat adanya perbedaan itu ya secara umum ya ada perbedaan yang memang tidak argumentasinya tidak kuat, tapi secara umum argumentasinya sama-sama kuat, sama-sama sudah melalui dialektika pro kontra dari awal terus diperdebatkan itu ya begitulah nanti. Jadi kita paham mengapa ada perbedaannya, mengapa orang mewajibkan cadar, ya, sebagian tidak. Ya. Itu argumentasi hukumnya sudah sangat matang sekali perdebatannya. Ya. Maka kita tidak perlu saling ini mencela ya. Kita memilih, silahkan pilih yang menurut kita lebih tepat. Ya silahkan saja. Ya. Mana yang siapa, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang berdoa keras, ada yang tidak, itu perdebatannya sudah sangat kuat sekali ya. Ini. Kemudian argumentasi kelompok yang pertama tadi menanggapi argumentasi kelompok kedua yang boleh kan mereka mengatakan qalu hiya khassatun bil ma'dzuni lahum biniyabah, bahwa izin Nabi untuk mewakili tadi yang anak-anak untuk mewakili ibadah orang tuanya itu dikhususkan kepada orang tersebut. Jadi argumentasi mereka itu khusus untuk mereka saja. Nabi tidak mengizinkan untuk semua orang, tapi khusus untuk orang yang diizinkan oleh Nabi kepada mereka. Ini argumentasi mereka. Nah ini dijawab lagi oleh kelompok yang lain, yang tadi yang kedua, wa yujabu an dzalika bi umur, dijawab lagi. Anal khususiyata la tathbutu bi ghairi dalil. Kalau ada pengkhususan harusnya ada dalil dong yang menyatakan bahwa itu khusus untuk mereka. Ini tidak ada ya. Jadi itu saling bantah begitulah, itu dia memang fikih begitu ya. Ini jadi bagi kelompok yang kedua mengatakan tidak ada argumentasi yang bisa mengkhususkan bahwa itu khusus untuk orang-orang yang tadi yang dibolehkan kayak Abu Razin, kemudian perempuan dari Khas'am tadi, itu nggak ada yang bisa memastikan bahwa itu khusus untuk mereka. Jadi artinya boleh untuk siapapun. Ini. Ya, monggo Pak. Ini beberapa argumentasi. Ada beberapa argumentasi lagi ya, yang yang menjadi posisi atau sikap dari kelompok pertama menyikapi dalil-dalil kelompok yang kedua, dalil-dalil kelompok yang kedua. Nah, ini yang argumentasinya seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian ini yang cukup kuat ini ya. Kemudian berikutnya mereka kelompok pertama menolak dalil-dalil kelompok yang kedua karena raddu hadhil ahaditsa bid'awa annaha mukhalifatun li dhahiril Quran. Mereka berpendapat hadis-hadis tadi ya meskipun sanadnya seakan-akan sah ya dan ada beberapa riwayat, tapi dia secara zahir bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi, ayat-ayat yang mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa sesungguhnya setiap orang itu tidak akan mendapat pahala kecuali apa yang dia upayakan. Jadi ini bertentangan sekali. Kalau ada pertentangan hadis dengan Al-Quran, maka kita ambil ayat Al-Quran. Ini argumentasi kelompok pertama untuk membantah kelompok yang kedua. Ini saya pernah baca itu kalau di Indonesia itu yang banyak berargumentasi dengan cara ini adalah Al-Hasan ya. Persis itu saya pernah baca fatwa-fatwanya itu. Beliau termasuk yang masuk kelompok pertama yang menolak secara tegas adanya bolehnya badal dalam haji dan ibadah yang lainnya, karena berpegang teguh kepada ayat tadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun bisa mendapatkan hasil pahala kecuali dari apa yang dia upayakan. Ini argumentasi mereka begitu ya. Nah kemudian kelompok yang lain ya, itu mereka mengatakan lagi inna hadzal ladzi raddu bihil ahaditsa laisa bihasan, bahwa cara mereka menolak hadis-hadis tadi dengan dalih atau dengan dalil bahwa itu bertentangan dengan Al-Qur'an itu tidak tepat ya. Karena apa? Fa inna ma qaluhu la yusaru ilaihi illa idza lam yakun la yumkinu taufiq. Itu mungkin dipertentangkan antara dalil Al-Qur'an dengan hadis tadi. Hadis-hadisnya sahih sebenarnya. Itu mungkin dipertentangkan kalau tidak bisa dijamak, dikumpulkan antara dalil-dalil tadi. Jadi para ulama itu punya kaidah, kalau ada dua dalil yang bertentangan, maka langkah pertama adalah berupaya untuk menggabungkan, mengambil jalan tengah. Jadi tidak dibuang salah satunya,
Itu diambil dulu jalan tengah. Mungkin nggak digabungkan. Ada nggak kesimpulan yang bisa diambil dari hadis itu, dari dalil itu, yang seakan-akan bertentangan, tapi ada nggak hukum yang bisa mungkin diambil celahnya, tidak bertentangan dengan yang ini dan juga tidak bertentangan dengan yang itu. Nah ini sebenarnya masih nanti bisa memungkinkan ada celah yang bisa dimungkinkan bagi para ulama untuk mengambil hukum yang tidak bertentangan baik dengan ayat tadi maupun dengan hadis-hadis ini. Apa kesimpulan yang bisa diambil, kita akan lihat ya, setelah yang satu ini. Nah ini. Nah sekarang kita lihat mauqiful ladina ajazun niyabata fi ba'dil ibadat min hujjatil mujizina mutlaqan. Sekarang kita akan lihat bagaimana posisi kelompok orang-orang yang kelompok ketiga. Tadi kan kelompoknya ada 3. Yang pertama kelompok yang menolak secara penuh ya, tidak ada perwakilan badal dalam ibadah, enggak ada. Yang kedua adalah yang secara mutlak boleh, pokoknya ibadah itu bisa diwakilkan ya. Sekarang ada yang ketiga yang mengatakan sebagiannya boleh diwakilkan, sebagiannya enggak. Dan ini nanti kita lihat ini. Dan yang ketiga ini adalah kelompok jumhur ulama ya. Mayoritas para ulama itu mengambil pendapat yang ketiga, yaitu yang dalam ibadah-ibadah tertentu itu tidak mungkin diwakilkan, tapi dalam ibadah-ibadah lainnya itu mungkin diwakilkan ya, ini. Di antaranya di sini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ajazu an yahujjal mar'u niyabatan an ghairihi. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya seseorang itu boleh menghajikan orang lain ya, membadalkan haji orang lain. Tapi Imam Syafi'i berpendapat walakinnahu mana'an niyabata fis shaumi mutlaqan. Ya. Imam Syafi'i itu berpendapat kalau haji boleh diwakilkan, tetapi kalau puasa sama sekali tidak boleh diwakilkan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pernah ditanya ya, lima farraqta bainas shaumi wal haji. Wahai Imam Syafi'i, mengapa engkau bedakan antara puasa dan haji? Sama-sama ibadah. Yang satu Anda berpendapat boleh diwakilkan, sementara yang satu lagi Anda berpendapat tidak boleh diwakilkan. Ya. Imam Syafi'i kemudian menjawab, qad farraqallahu bainahuma, karena Allah sendiri sudah membedakan antara keduanya. Bedanya apa? Ya. Fa in qala anna, apa bedanya? Ya, qultu, ya, Imam Syafi'i akan menjawab, faradallahul hajja ala man wajjada ilaihi sabila. Karena haji itu hanya akan difardukan, diwajibkan kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya. Jadi hukum haji itu hanya akan diwajibkan kepada orang-orang yang mampu melakukannya. Ya. Wasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqda amman yahujja. Ya. Dan Rasulullah SAW mensyariatkan, mensunahkan bahwa orang yang tidak mampu berhaji itu boleh diqadha oleh orang lain. Walam yaj'alillaha wa rasuluhu al-hajja badalan ghairal haji. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkan adanya ganti ibadah yang lain selain haji. Ya. Sementara kalau puasa, ya Allah menfardukan puasa itu, faman faradhahu ta'ala as-shauma. Allah menfardukan puasa, baru kalau ada orang yang tidak mampu, maka dia boleh menggantinya pada hari lain atau menggantikannya dengan fidyah makanan. Jadi bedanya puasa dengan haji itu ya. Kalau haji itu diwajibkan hanya kepada orang yang mampu, tapi kalau puasa diwajibkan kepada semua orang. Kalau dia tidak mampu, baru dia boleh mengganti di waktu lain atau boleh menggantinya dengan fidyah, dengan makanan. Ini bedanya ya. Kalau haji tidak ada itu, haji kalau orang nggak mampu sudah diganti dengan sedekah misalnya, nggak ada. Diganti dengan ibadah lain, nggak ada. Tapi kalau puasa, orang yang tua misalnya ya, ibu-ibu yang secara menaun dia terus antara hamil, melahirkan, nifas, menyusui terus sepanjang tahun, itu boleh menggantikannya dengan fidyah, dengan makanan. Itu bedanya antara puasa dengan haji. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i membedakan antara haji dengan puasa. Ada ibadah yang dibolehkan untuk digantikan, ada ibadah yang tidak boleh digantikan. Nah, sementara kalau Imam Ahmad itu mengatakan bahwa puasa, kalau puasa itu puasa nazar, maka boleh digantikan. Jadi kalau Imam Syafi'i, puasa apapun
bentuknya, ya, apapun jenisnya, mau puasa Ramadan atau puasa wajib, puasa nadar, itu tidak boleh digantikan kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad itu mengatakan boleh. Kalau puasa itu puasanya nadar, maka boleh digantikan. Karena memang ada hadisnya tadi. Nah, nanti Imam Nawawi itu, ya, Imam Nawawi adalah seorang ulama yang cukup terkenal, ya, cukup terkemuka dalam mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu berpendapat demikian menurut beliau adalah karena kemungkinan Imam Syafi'i tidak sampai kepadanya hadis tentang tadi yang orang hadis yang menyatakan bolehnya seseorang menggantikan puasa nadar bagi ibunya atau bagi orang lain. Ini. Atau Imam Syafi'i menganggap hadis itu lemah, makanya beliau tidak mengambilnya. Menurut Imam Nawawi mengatakan kalau seandainya Imam Syafi'i itu sampai kepadanya hadis tadi atau menganggap hadis tadi itu sahih, maka pasti Imam Syafi'i akan berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan in sahal haditsu fa huwa madhhabi. Karena kalau Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, dan ini menjadi manhaj Imam Syafi'i, bahwasanya in sahal hadits au idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau satu hadis itu ada hadis yang sahih, maka itu akan menjadi mazhabku kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kalau ketemu hadis yang beliau anggap sahih dan maknanya itu sharih, ya pasti beliau akan mengambil itu sebagai pendapat beliau. Ini Imam Nawawi berpendapat seperti itu. Ya, jadi sementara Imam Ahmad itu membolehkan kalau puasa itu boleh kalau selama puasanya puasa nazar. Karena puasa nazar ini ibarat seperti dia hutang, ya. Kalau jadi gini, kalau apa bedanya puasa nazar dengan puasa Ramadan? Kalau puasa Ramadan itu kan Allah mewajibkan kepada seseorang untuk berpuasa. Kalau nggak mampu diganti. Kalau nggak mampu lagi difidyah, kan bisa diganti. Sementara kalau puasa nazar, ya, dia mewajibkan tambahan. Jadi seakan-akan menanggungkan dirinya kepada satu kewajiban yang bersifat tambahan. Maka boleh digantikan oleh orang lain, oleh keluarganya khususnya, oleh anaknya khususnya, ya. Karena apa? Karena itu adalah satu kewajiban tambahan yang sejatinya dia tidak wajib bagi dia, tetapi dia mewajibkan pada dirinya sendiri. Maka seakan-akan dia menjadikan itu sebagai hutang dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa digantikan oleh orang lain. Ini. Nah, kemudian ya argumentasi berikutnya, jadi sekali lagi kelompok yang ketiga tadi itu sebagian mengatakan mereka mengatakan bahwasanya satu ibadah boleh digantikan, ibadah yang lain itu tidak boleh digantikan. Kemudian mereka berbeda pendapat, ya, kalau haji mereka sepakat boleh digantikan, ya. Haji boleh digantikan. Jadi nanti kesimpulannya itu adalah dari tiga kelompok itu, ya, itu ada beberapa hal yang semuanya sepakat. Jadi kalau haji itu hampir semuanya sepakat boleh digantikan. Makanya sekarang ini lazim orang membadal haji, ya. Itu hampir semuanya tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengatakan tidak boleh, nggak ada, kecuali tadi kayak misalnya Persis itu yang Hasan kalau yang di Indonesia, dan beberapa Imam Malik juga, ya, Imam Malik itu mengatakan tidak bisa, maupun haji pun, ya, itu tidak bisa, kecuali tadi kalau yang gantikan anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu memang juga dikhususkan, kan, kalau idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin, ya, kalau seorang meninggal itu tidak bisa putus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah tentang anak soleh yang mendoakan dia. Artinya anak soleh itu kalau dia melakukan ibadah apapun itu, maka itu pahalanya bisa sampai kepada orang tuanya. Karena apa? Karena anak itu bagian dari usaha dari bapak ibunya, ya. Usaha membuatnya, ya, usaha mendidiknya, dan lain-lain. Jadi dia menjadi bagian dari tadi wa alaisa lil insani illa ma sa'a, termasuk dari apa yang diusahakan oleh seseorang di dunia ini. Ini. Kemudian juga ini, ya, ini wa ammal ladina qalu bi annahu la yanubu ahadun an ahadin fi hajjin wala saumin illa al-ibn an abihi faqad ihtajju bi anna sa'il bi ghalibil hadits walad. Jadi juga orang-orang yang berpendapat bahwasanya haji, puasa pun, ya, yang berpendapat boleh digantikan, itu hanya yang boleh menggantikan adalah anaknya. Jadi mereka berargumentasi bahwa hampir semua riwayat yang menyebutkan bahwa haji boleh diganti, kemudian puasa juga boleh diganti,
itu atau diwakili, itu semua hadis-hadisnya adalah tentang anak yang menggantikan ibadah orang tuanya. Jadi mereka mengkhususkan bahwa hanya anak saja yang boleh mewakili atau menggantikan ibadah daripada orang tuanya. Ini. Tetapi ada satu riwayat yang agak problematik bagi kelompok ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Subrumah. Ya. Subrumah itu ada satu riwayat bahwa Subrumah itu tidak menggantikan haji daripada orang tuanya, tapi yang digantikan itu adalah saudaranya. Ini. Jadi argumentasi ulama atau kelompok ulama yang mengatakan bahwasanya ibadah yang boleh digantikan itu atau yang menggantikan itu hanya anaknya saja, itu nanti akan ketemu dengan iskal ya, iskal dengan satu hadis, yaitu tentang riwayat Subrumah yang dia itu menggantikan haji daripada saudaranya, bukan bapaknya tapi saudaranya. Dan juga hadis Aisyah tadi yang mengatakan man mata wa alaihi somun soma an waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan masih ada kewajiban puasa yang belum dia puasakan, soma an waliyuhu, maka walinya yang memuasakannya. Dan wali di sini, wali itu tidak terbatas kepada anak ya. Wali itu bisa saudara, bisa paman ya. Bisa orang lain lah ya, wali itu seperti wali nikah lah, bisa orang tuanya, bisa anaknya, bisa saudaranya, bisa apa namanya, bisa pamannya ya, dan seterusnya. Ini. Nah sekarang kita mau terus sedikit atau mau selesai Pak? Hah? Lanjut sedikit ya. Ini tahriru mahallin niza ya, bagaimana mendudukkan tadi pendapat-pendapat yang berbeda-beda tadi. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwasanya yang pertama ya, untuk kita mencoba mengurai daripada perbedaan para ulama tadi, awalan yang pertama adalah ibadatun la majalan liniyabah fiha. Kita bisa katakan yang pertama adalah ada ibadah-ibadah yang boleh dikatakan disepakati tidak ada perwakilan, pembadalan di dalamnya. Apa saja itu? Yaitu al-ibadatul qalbiyatu ka imanil qalbi wa islamihi wa hubbihi wa rajaihi. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya hati, iman, syukur, sabar, itu semua sepakat tidak bisa digantikan atau dibadalkan atau diwakilkan oleh orang lain. Ini boleh dikatakan ittafaqal ulama'u ala annahu la majala linniyabati fiha. Tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada satupun ulama yang mengatakan kesabaran boleh diwakilkan atau syukur boleh diwakilkan kepada orang. Itu kita para ulama sepakat. Kemudian yang kedua, ya, al ibadatus syabihatu bil adiyat kal wudu wal ghusl wal tayammum wa ma dzakarahu ba'dul fuqaha min wujubin niyah bi ghuslil mayyit falaysa huwa min babin niyabah. Ibadah-ibadah ya, yang dia itu mirip dengan adiyat, dengan sesuatu yang selain ibadah. Jadi kayak wudu misalnya. Wudu itu kan bisa orang melakukan seperti gerakan seperti itu seperti hanya untuk agar seger misalnya, atau mandi itu bisa sama dengan orang yang mandi bukan karena ibadah. Maka ibadah yang seperti ini juga bukan atau tidak termasuk kepada bab yang bisa diwakilkan atau dibadalkan kepada orang lain. Ini. Jadi kalau ada orang sakit ya, kemudian diwudukan ya, itu bukan dia mewakili tapi dia hanya membantu saja. Jadi tidak bisa diwakili. Wudu misalnya, saya mewudu untuk orang tua saya yang sakit. Dia tidak bisa wudu, saya memwudukan, saya berwudu atas nama orang tua, itu nggak boleh, nggak ada. Semua ulama sepakat tidak mungkin dilakukan itu. Atau tayamum untuk orang sakit nggak boleh. Tapi kalau kita membantu ya, misalnya membantu tayamum untuk orang yang sakit ya, kita bantu mengambilkan debu, diusapkan wajahnya, diusapkan kepada tangannya, itu boleh. Dia bukan sifatnya bukan menggantikan atau membadali tayamum itu, tapi dia hanya membantu si fulan yang sakit ini dia berwudu dan atau bertayamum. Jadi sifatnya bukan mewakili tapi membantu. Dia seakan-akan seperti alat bantu yang membuat dia bisa berwudu atau bertayamum. Ini. Kemudian juga ya At-Tabari ya, Imam Tabari itu mengatakan, dan juga selain At-Tabari, al-ijma'a ala anna niyabata la tadkhulus shalah ya. Bahwa niyabah pembadalan, penggantian, perwakilan itu juga tidak bisa masuk ke dalam sholat. Ya, ini
mereka mengatakan sholat itu tidak bisa tergantikan. Tapi kalau ini masih ada ikhtilaf ya, karena tadi ya kita kalau baca itu perbedaan para ulama itu, sebagian membolehkan menggantikan sholat ya. Jadi kalau orang tua kita meninggal, kemudian meninggalkan sholat, misalnya karena apa, sakit ya, tidak sempat sholat, ada sholat yang belum dilakukan, itu boleh digantikan oleh walinya, oleh apa namanya, oleh anaknya misalnya atau saudaranya. Ini sebagian orang Indonesia melakukan itu. Itu ada perdebatannya, tapi mayoritas ulama mengatakan itu tidak bisa ya, tidak bisa diwakilkan. Untuk sholat itu tidak bisa diwakilkan. Tapi kalaupun ada bapak semua menemui orang yang melakukan itu ada yang berpendapat boleh ya. Tapi tidak kuat sebenarnya kalau kita lihat itu argumentasinya tidak terlalu kuat karena memang tidak ada nas. Kalau puasa tadi ada nas dari hadis Aisyah dan hadis satu lagi yang seseorang boleh mengganti puasa, dan hadis Aisyah yang mengatakan kalau ada orang yang meninggal dan ada puasa yang belum dia lakukan, maka walinya boleh menggantikannya. Tapi kalau sholat nggak ada, makanya yang sholat ini lebih lemah. Pendapat orang yang membolehkan lebih lemah. Tapi ada ulama-ulama yang membolehkan menggantikan sholat itu. Ini untuk diketahui bahwa kalau kita menemui itu, kita paham bahwa itu ada argumentasinya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, argumentasinya memang tidak terlalu kuat seperti bolehnya menggantikan dalam bab haji maupun puasa. Ini. Nah kemudian ada orang-orang yang tidak boleh dibadali ya. Jadi kalau tadi ada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakili, ada orang-orang yang tidak boleh bukan tidak boleh mewakili, tapi tidak boleh dibadali. Orang-orang seperti apa yang tidak boleh digantikan dalam ibadahnya? Ini di sini disebutkan la tajuzun niyabatu anil ahya'il qadirina alal fi'li. Jadi kalau ada orang ya yang dia masih hidup dan masih mampu melakukan satu ibadah, maka dia tidak boleh diwakili, termasuk haji. Jadi ada orang masih hidup, kemudian dia masih mungkin melakukan ibadah haji, maka dalam kasus seperti ini tidak boleh dia membadalkan hajinya. Ya, sekali lagi kalau ada orang masih hidup, kemudian dia menurut medis juga masih mungkin melakukan perjalanan jauh, kemudian secara aturan pemerintah dia ikut ONH itu masih bisa masih masuk syarat, maka dia tidak boleh mewakilkan haji itu kepada orang lain. Ini boleh dibilang boleh disepakati oleh para ulama ya. Wa naqala Ibnul Mungdziru al-ijma'a ala adami jawazin niyabah anil qadir fi hajjin wajib. Jadi kalau sekali lagi ada orang masih mampu haji, dia tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, wala yajuzu an yunibal hayyu ghairul qadiri ahadan anhu illa fil haji. Kemudian kalau ada orang masih hidup ya, dia juga tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu lagi untuk haji, maka dialah yang satu-satunya orang yang boleh mewakilkan ibadah kepada orang lain. Itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa misalnya, dia masih hidup, maka tidak boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Yang ada apa? Ganti fidyah. Jadi kalau ada orang masih hidup, hanya orang dalam kasus haji saja, orang yang masih hidup kemudian tidak mampu, dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Kalau orang masih hidup tidak mampu puasa, maka dia tidak boleh mewakilkan orang lain. Solusinya apa? Dia membayar fidyah. Ini kalau dalam bab puasa ini. Kemudian yang ketiga ya, wala tajuzun niyabatu an mayyitin lam yufarrid wa lam yuqassir ya. Tidak boleh juga adanya perwakilan pembadalan dalam ibadah itu atas mayit ya, yang dia itu lam yufarid wa lam yuqassir, orang yang tidak orang yang memang sudah bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jadi gini, kalau ada orang misalnya gini, orang tidak berpuasa tapi karena dia pingsan atau sakit yang dia membuat tidak sadar ya. Ada orang yang sakit menaun ya, dia sampai koma, itu sampai berbulan-bulan, kadang sampai bertahun-tahun. Nah orang yang seperti ini, itu dia tidak perlu lagi dibadali sebenarnya. Kenapa? Karena kewajiban puasa, kewajiban haji juga sudah gugur daripada dirinya. Mengapa? Karena dia tidak mampu melakukannya, karena memang dia tidak mampu melakukannya apapun gitu. Jadi dia sudah koma, sudah sakit
nggak sadar, ya sudah semua kewajiban mau zakat, mau puasa, mau haji, mau sholat semuanya gugur atas dia. Dan karena itulah maka tidak perlu lagi dibadali karena udah nggak wajib lagi bagi dia. Ini ya, fala syai'a fahada la syai'a alaihi. Dia tidak punya tanggungan apapun kalau kasusnya seperti itu. Ya. Bahkan kalau dia juga tidak wajib membayar fidyah juga, karena memang dia tidak punya kesadaran, tidak punya kemampuan apapun. Ya. Ini. Atau kata lain orang gila. Sama, orang gila juga sama ya, orang gila juga tidak gugur kewajiban semua ibadah atas orang gila. Ya, jadi tidak perlu lagi dibadali, tidak perlu lagi digantikan. Yang keempat ya, wala tajuzu niyabatu an syakhsin kana muta'ammidan li tarkil ibadah. Dan yang keempat ini yang perlu menjadi perhatian juga, tidak boleh adanya perwakilan atau pembadalan dari seseorang yang sengaja meninggalkan ibadah tersebut. Jadi kalau ada orang hidup ya, dia kaya, sudah punya uang, sehat walafiat, dia tidak mau daftar haji ya. Sampai misalnya 10 tahun dia hidup, kemudian dia mati. Jelas ini dia menanggung dosa yang luar biasa ya. Dan keluarganya ya, kalaupun membadalkan, kalau menurut ini, maka dia tidak akan bermanfaat apa-apa buat dia. Mengapa? Karena dia mampu sebenarnya. Dia mampu melaksanakannya, tapi dia tidak mau melakukannya karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Rasulnya. Tidak ada artinya, mau badalin 1000 kali pun tidak ada manfaatnya. Itulah yang nanti masuk ke dalam ayat tadi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a tadi ya. Tapi alasannya belum dipanggil. Nah, itu dia. Atau belum dapat hidayah, sukanya gitu kan. Ya, belum dipanggil ya. Ya, dia tidak berusaha dipanggil soalnya. Sulit dia dipanggil kalau nggak daftar nyicil haji kan nggak akan dipanggil dia. Ya, 1-2 lah orang yang terpanggil haji karena tanpa daftar itu ya. Ada yang tahu-tahu dapat rezeki, dapat bonus dari si fulan dihajikan. Tapi itu jarang sekali ya. Kalau argumentasinya itu nggak bisa ya, karena dia tidak berusaha sedikit pun. Jadi kalau orang yang seperti ini ya mau digantikan 1000 kali, dia tidak ada manfaatnya buat dia. Ya hanya buang-buang duit saja. Ya itu udah kena hukuman dia. Dia 10 tahun, 5 tahun udah punya kemampuan kok nggak berupaya, nggak nyicil, nggak jelas mulai daftar, ya itu kena tanggungan. Makanya kalau kita masih hidup, masih sehat, bisa mencicil ONH, ya cicil aja sekarang. Urusan nanti bisa dapat atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting nyicil dulu. Ya, nyicil dulu. Itu untuk menunjukkan bahwa dia dalam hatinya ada niatan yang sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah itu. Kalaupun dia sudah nyicil, sudah berniat haji, ketika ternyata nanti belum saatnya dia mendapat jatah haji, dia sudah meninggal duluan, justru dia insya Allah sudah dapat pahala haji karena sudah meniatkannya dengan sungguh-sungguh, dibuktikan dengan cara dia mencicilnya. Ini kenikmatannya Islam seperti itu. Kita sudah niat, sudah berupaya, belum melakukannya, kita sudah bahas kemarin ya beberapa waktu lalu, itu dia dapat pahala haji justru. Ini hal-hal yang menjadi kesepakatan terkait dengan orang-orang yang tidak bisa atau tidak mungkin dibadali atau diwakilkan ibadahnya. Baik para jamaah sekalian, karena waktu sudah habis, ini masih ada beberapa pembahasan masih terkait bab ini, tapi karena waktunya sudah selesai, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin menambahkan atau bertanya silakan. Ya, silakan. Yang tadi kan hadisnya untuk yang badal haji tadi disampaikan yang tidak mampu untuk berhaji, kondisi yang memang tidak memungkinkan. Bagaimana dengan yang sudah meninggal? Sudah meninggal. Ya tadi, Pak. Jadi kalau memang hadis-hadisnya tadi itu menunjukkan penjelasannya itu orang-orang yang ketemu kewajiban haji tapi dia sudah tua, sudah tidak mungkin melaksanakannya, ya kan? Nah, bagaimana kalau orang yang sudah meninggal? Tadi kalau dia meninggalnya itu, kita lihat kalau dia meninggalnya karena memang dari awal tidak mampu. Jadi misalnya gini, ada orang dia dari semasa hidupnya, katakanlah tidak memiliki uang yang memungkinkan dia bisa haji, ya kan? Kemudian dia meninggal, maka sebenarnya dia tidak terkena kewajiban haji. Karena apa? Karena haji itu
man istata'a ilaihi sabila, hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu atau bisa melaksanakannya. Atau kasus kedua misalnya, ada seorang yang dia begitu balik, nggak lama dia balik, dia sakit menaun yang tidak memungkinkan baginya melakukan perjalanan jauh ibadah haji. Maka orang seperti ini juga gugur kewajiban haji atas dia, karena dia memang dari awal dia balik, dari awal dia seharusnya mendapat kewajiban adanya haji kalau dia mampu, dia sudah tidak mampu lagi, tidak ada kemampuan karena dia sakit dari awal, atau tidak punya uang dari awal, tidak pernah sedikit pun dia punya kesempatan mengumpulkan uang karena kehidupannya susah sehingga dia tidak bisa haji. Maka orang-orang seperti ini dia gugur atasnya kewajiban haji. Nah ini ya. Nah kemudian kalau orang yang meninggal karena tadi yang kasus yang tadi terakhir kita sebutkan, orang yang aslinya dia punya kemampuan haji, ya kan? Tapi dia hanya lalai, tidak mau berhaji, tidak mau berupaya haji, kemudian tidak mau mengupayakannya, maka dia juga tidak kena kewajiban. Maka apapun digantikan oleh, mau berapapun dia digantikan, maka tidak akan menggugurkan kewajiban dia. Dia akan berdosa. Karena apa? Dia punya kesempatan haji, dia punya kesempatan untuk melakukan ibadah, tapi tidak dilakukannya. Setidaknya tidak melakukan upaya-upaya untuk mencapai ke situ. Maka ini pun kalau mau digantikan 1000 kali pun tidak ada manfaatnya buat dia. Nah kalau ada orang meninggal misalnya, situasinya orang dia meninggal, keadaannya masih tidak bisa dipastikan dia itu sebenarnya orang yang wajib haji atau tidak. Atau orang yang meninggal ini dia pernah punya niat untuk haji, pernah bilang ke anak-anaknya saja itu sebenarnya ingin haji, tapi dia belum punya kesempatan sampai haji, meninggal dulu. Nah seperti inilah yang sebenarnya sangat layak sekali untuk dibadali hajinya. Orang sudah punya niat, pernah punya kerentek ya, tapi dia belum mampu, belum ada kesempatan, kemudian meninggal duluan sebelum dia melaksanakannya, maka inilah yang sangat-sangat layak sekali untuk dibadali hajinya. Gitu Pak ya. Ada nggak kasus-kasus lain di luar yang tadi Pak? Yang ada iskal, ada problematik, ada nggak? Kalau ada coba kita bahas, silakan. Kalau memang ada kasus-kasus yang di luar tadi. Kalau ini Kak, hajinya diongkosi oleh orang lain, ini sudah gugur atau belum orang itu? Gugur Pak. Jadi kita haji mau ongkosnya dari pemerintah Abidin atas biaya dinas, atau dibayari oleh tetangganya, atau ngutang, itu hajinya sah, kewajibannya gugur. Maksudnya itu dia hajinya sah, jadi sudah gugur kewajiban haji dari dia. Jadi mau ngutang itu boleh juga. Ada juga dalam fikih pembahasannya, hajinya haji ngutang, ya itu boleh. Ada haji mahmur, jualan rumah sesumur-sumurnya dia jual. Nah itu juga boleh ya, itu boleh. Jadi hajinya sah. Bahkan menurut sebagian pendapat fikih ya, umpama pun dia mencuri nih, umpama nih mencuri, sama dengan orang yang sholat, sarungnya itu hasil gosok, mencuri sarung orang lain benar di sholat. Itu sebagian berpendapat, ini sebagian ya, berpendapat hajinya sah, tapi dia bertanggung jawab atas kelakuan dia mencuri itu. Sama korupsi. Artis misalnya, maaf ya, misalnya artis dia mendapatkan uangnya dari buka-buka aurat misalnya ya. Itu hajinya gimana? Umrohnya gimana? Kalau mengambil pendapat tadi ya umrohnya sah, karena memang tidak ada satupun pendapat fikih mengatakan syarat sahnya haji adalah hajinya harus dari harta halal, itu tidak ada. Itu nanti perdebatannya terkait dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib ya. Itu masuknya ke situ nanti. Tapi mengenai sah tidaknya haji itu sah menurut satu pendapat. Karena apa? Karena memang dia kalau selama syarat rukunnya terpenuhi itu sah ya. Tetapi masalah nanti diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya itu nanti ketemu sama hadis tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kayak orang korupsi. Orang korupsi kemudian dia bersedekah, dia berhaji. Ya kita, atau misalnya ada orang korupsi ya. Kita tidak tahu nih ada seorang koruptor. Orang koruptor itu kan dia penghasilannya bisa dari gaji dia yang rutin, bisa jadi hasil korupsinya. Dia suatu ketika menyumbang ke masjid. Boleh nggak kita menerima sumbangannya? Boleh ya. Karena kita tidak, kecuali yang kita terima itu adalah yang jelas hasil korupsi itu. Misalnya kita membuka wakaf motor misalnya. Tahu-tahu ada orang mencuri motor, motornya itu yang kita tahu itu hasil curian.
diserahkan kepada kita wajib menolaknya, kita nggak boleh. Karena kalau kita menerima motor hasil curian itu, kita seakan-akan at-ta'awunu fil itsmi wal udwan, kita bekerja sama dengan dia sebagai menada hasil curian dia. Tapi kalau yang kita tidak ketahui itu tadi orang koruptor nih. Seorang koruptor itu kan penghasilannya bisa dari gaji dia yang sah, ya kan? Misalnya gubernur, maaf ya, misalnya ada gubernur atau bupati misalnya, atau pejabat yang dia punya penghasilan yang sah juga. Tapi diketahui juga dia pernah melakukan korupsi, dia menyumbang ke masjid, boleh nggak kita terima? Boleh, karena kita tidak tahu uang yang mana yang dia berikan kepada kita. Apa tidak subuhat itu, Pak? Tidak, Pak. Jadi gini, kalau masalah seperti ini itu ada dua pilihan. Kalau masalah boleh atau tidak, kita boleh menerimanya. Tapi kalau kita memilih tidak menerima, itu juga boleh juga. Saya mengatakan itu boleh kita menerimanya. Sama juga seorang koruptor mengundang kita makan. Ya, ada jamuan makan. Ya, ada jamuan makan dilakukan oleh seorang koruptor. Boleh nggak kita menghadirinya? Boleh kita menghadirinya. Karena apa? Kita tidak tahu makanan yang kita disuguhkan kepada kita itu adalah makanan yang hasil dari gaji rutin dia yang sah, yang halal, atau dari hasil korupsi dia. Persoalan kita tidak mau menerima karena alasannya misalnya itu subhat, itu boleh-boleh saja juga. Tapi kita boleh menerima itu. Ya, sekali lagi kita menerima makanan. Ada orang koruptor mengirim makanan kepada kita. Boleh nggak kita menerimanya? Boleh. Ya, secara fikih ya, sekali lagi itu boleh kita menerimanya karena kita tidak tahu itu dari yang hasil harta haram dia atau harta halal dia. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, ada yang lain lagi, Pak? Ya, panjang pembahasannya memang ya. Ya, ini sama juga kita kalau ke warung ya, kita nggak tahu itu sotonya itu ayamnya hasil sembelih atau tidak. Nah, ya kan? Ya nggak perlu kita nyari-nyari tahu, kecuali kita bisa secara memastikan secara yakin bahwa itu bukan hasil sembelih. Ya, kita nggak tahu itu ayamnya nyuri atau tidak, kan kita nggak tahu. Hasil tawar mutar atau tidak, ya itu nggak tahu, ya sudah makan saja. Selama itu kita hidup di lingkungan yang rata-rata orang menyembelih, ya maka dzonnya kita, dzonnur rajih kita, dugaan kuat kita adalah itu dilakukan dengan cara yang halal, cara yang normal, cara yang wajar, disembelih dan lain-lain, dan dia bukan hasil mencuri dan lain-lain. Ya udah kita makan saja. Urusan ternyata dia itu ayamnya hasil ayam mencuri atau dia nggak bayar, itu ngambil dari tukang ayam nggak bayar misalnya, itu urusan dia. Nah, kita nggak tahu. Nah, itu yang seperti ini, ya, hal-hal yang seperti ini itu kita tidak harus mempersulit diri kita. Ya, kalau kita berhati-hati tidak mau makan soto kalau kita tidak tahu bahwa ayam di sebelah, ya terserah dia, nggak apa-apa. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada lagi kita cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini dan niat kita untuk menambah ilmu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia kita dan akhirat kita. Yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang salah itu hanya karena dari kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.